Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenalkan saya Ahmad dan untuk kali ini saya akan berbagi tips bagaimana mengajar matematika untuk kelas SMP dengan menggunakan MyVBot ya. Nah, untuk MyVBot ini sendiri kita bisa download di websitenya. Ini kita tulis saja, ini ada virtual keyboard di sini, myVBot.com/download ya, kemudian kita enter. Nah, dia akan masuk ke halamannya. Nah, kemudian di sini ada lambang Windows karena kita pakai Windows ya. Download for Windows 64 bit. Kita klik yang ini. Oke, kemudian dia akan download seperti ini. Kalau selesai, nanti kita install. Oke, kita kembali ke MyVBot. Nah, sekarang saya akan sharing bagaimana cara mengajar kepada siswa menggunakan MyVBot ini, dan saya kali ini akan sharing dengan mata pelajaran matematika SMP ya, tentang kesebangunan. Ya, seperti kita ketahui bahwa bangun-bangun yang sebangun itu ada dua syarat ya. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini akan saya tandai ya. Ini saya cukup pakai yang lambang, ada pena di sini lambangnya. Ini ada lambang pena di sini, kita klik gitu ya penanya. Nah, kemudian menjelaskan ini. Pertama, satu, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Di hadapan kita sudah ada dua persegi panjang. Persegi panjang yang pertama kecil ya, yaitu persegi panjang AB, CD. Kemudian ada persegi panjang yang kedua, yang besar di bawahnya, yaitu persegi panjang KL, MN ya. Kita tes untuk yang syarat pertama. Memenuhi tidak? Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya. Kita perhatikan di persegi panjang yang di atas, yang kecil. Ini ada sudut A dengan sudut K. Dia bersesuaian, sama-sama ada di pojok kiri bawah ya. Berarti kita bisa tulis sudut A sama dengan sudut K, sama-sama siku-siku, yaitu 90 derajat keduanya. Nanti bisa kita tulis 90 derajat. Ini kalau salah saya hapus aja ini. 90 derajat sama dengan sudut K juga sama tadi 90 derajat. Ya, kita tes lagi. Ini ada sudut yang lain lagi. Sudut B yang di persegi panjang yang kecil sama sudut L. Ini bersesuaian dia, sama-sama di pojok kanan bawah ya. Ini sama-sama siku-siku, artinya dia 90 derajat juga. Jadi kalau kita bisa tulis sudut B sama dengan sudut L, sudut B nya 90 derajat, kemudian sudut L nya juga 90 derajat. Kita bisa tulis seperti itu. Dan artinya untuk yang pertama ya, D sama N dia bersesuaian juga, sama-sama 90 derajat. C dengan sudut M juga bersesuaian. Artinya untuk syarat yang pertama ini terpenuhi ya. Kemudian kita lanjut ke syarat yang kedua. Ini dia syarat yang kedua. Sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding ya. Oke, saya hapus dulu. Sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sisi AD yang persegi panjang yang kecil, AD itu 3 cm. Kemudian di sini yang untuk persegi panjang yang besar ada sisinya KN. KN itu 9 cm. Mari kita bandingkan. Berarti bisa kita tulis di sini AD dibandingkan sama KN, sama-sama sisi yang sebelah kiri ya, sama dengan kita tulis 3 dan 9. Berarti AD-nya 3 dibanding dengan KN-nya itu 9. Ya, bisa kita perkecil, bisa. Berarti ini ya, saya kalau kita mau detail berarti 3 dibagi 3, kita sederhanakan. Halus adil juga, bawahnya juga dibagi 3. 3 bagi 3 1, kemudian 9 bagi 3 3. Kita sederhanakan, AD dan KN itu perbandingannya 1:3. Oke, kita tes sisi yang lainnya ya. Di sini ada sisi AB di persegi panjang yang kecil itu 5 cm, kemudian ada
KL di sini. KL itu di sini adalah panjangnya 15 cm. Oke, kita tulis AB kita bandingkan dengan KL. Sama-sama sisi bersesuaian yang ada di alas ya. AB-nya 5 kita masukkan. Kemudian dengan KL 15. Mari kita sederhanakan, berarti 5 15 ini sama-sama dibagi 5. Harus adil, bawahnya juga dibagi 5. Ya. 15 dibagi 5 juga. 5 bagi 5 itu 1, kemudian 15 bagi 5 3. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini sama-sama 1 berbanding 3 ya. Artinya ini sisi-sisi yang bersesuaian itu dia sebanding ya. 39 sama 5 15 itu dia sebanding. Oke. Berarti dua bangun persegi panjang yang ada di sini dia adalah artinya sebangun. Kita lanjutkan ke soal. Ya. Nah, untuk soal ini kita dari MyVibot ini bisa ambil dari misalkan dari PDF seperti itu. Kita bisa buka PDF-nya dengan cara di sini ada lambang Windows-nya. Kita klik saja Windows-nya. Nah, setelah kita klik Windows, kemudian kita cari PDF-nya. Ya, ini PDF-nya sudah terbuka. Kemudian kita ambil. Caranya adalah di sini dia ada lambang seperti kamera gitu diplekan ya. Kita klik saja ini lambang lensanya, lensa kameranya. Kemudian muncul seperti ini. Nah, ini kita klik yang dia lambang seperti screenshot. Jadi seperti segi 4 seperti itu. Kita klik ini. Kemudian kita pilih, ini saya mau dari soal ini bahas soal yang nomor 5 saja. Kita pilih. Oke. Setelah pilih, kemudian kita lepaskan. Nah, dia akan otomatis ke layarnya MyVibot ini. Ya. Oke, bisa kita perkecil atau perbesar. Nah, ini di pertanyaannya adalah nomor 5. Kita baca, sebuah gambar berbentuk persegi panjang berukuran 16,8 kali 8,4 cm. 16,8 dikali 8,4 cm. Jadi panjangnya dan lebarnya itu. Nah, titik. Gambar tersebut diperkecil sehingga ukurannya menjadi K cm dan 2 cm. Ini K cm diperkecil dia dan 2 cm. Nah, ini yang dipertanyakan adalah hitunglah panjang K ini. Ya, ini K-nya, mari kita hitung bersama-sama. Ya. Untuk yang alas, yang persegi panjang yang bawah, itu dia bersesuaian sama sisi yang ini ya, yang K ini sama-sama di bawah, berarti kita bisa tulis 16,8 dibagi sama K sama dengan yang atas itu punya yang persegi panjang yang atas ya, panjang yang besar. Kemudian 8,4 sisi yang kanan punyanya persegi panjang yang besar, bersesuaian dengan siapa? 8,4 bersesuaian dengan ini 2 di sisi kanan persegi panjang yang kecil. Berarti kita tulis 8,4 dibandingkan sama 2. Udah seperti ini kita perkalian silang. Nah, untuk perkalian silang kita bisa pakai warna yang lainnya, ini warna biru misalkan. Berarti K dikali 8,4, kemudian 16,8 ya, dikali 2. Perkalian silang berarti 8,4K sama dengan 16,8 kali 2. Ya, dari K sama dengan 16,8 kali 2. Ini 8,4-nya turun ke bawah dibagi dengan 8,4. Ya, nanti dihitung hasilnya adalah K itu ketemu yaitu 3,9 dalam sentimeter ya, sentimeter. Oke, nanti jawabannya K adalah 3,9 cm. Ya. Itu soal yang kita ambil dari PDF.
Jadi ada PDF atau mungkin Bapak Ibu ada PowerPoint, bisa kita masukkan juga di sini. Caranya dengan tadi screenshot tadi. Selanjutnya kita juga bisa ambil soal yang lain dari internet. Caranya seperti apa? Caranya ini Bapak Ibu perhatikan ada Google Chrome di sini ya, lambang browser seperti itu. Kemudian kita klik lambang browsernya. Nah, kemudian kita tulis. Jadi kita mau ambil soal dari internet. Kita ketik aja kesebangunan. Enter. Oke, sudah tampak kesebangunan. Nah, saya mau ambil dari gambar ya. Berarti ini saya klik yang lambang gambarnya. Oke, kita cari soalnya tentang kesebangunan. Ini ada berbagai macam, ada segitiga, kemudian ada yang trapesium, dan seterusnya. Nah, ini saya mau ambil yang ini. Ya, cukup kita drag and drop saja. Jadi tahan, kemudian keluarkan ke layar. Oke, saya tutup. Kemudian ini dia soalnya. Nah, dari gambar ini kita bisa tahu bahwa yang belum ada itu ada DP ya. Jadi nanti akan kita cari AP-nya. Dengan mencari DP kita akan ketemu AP-nya. Jadi yang ini yang ditanyakan adalah ditanya AP-nya berapa. Berarti AP itu ini ya. AP itu yang ditanyakan. Nah, ini kalau kita lihat seksama, dia ada sebenarnya ada dua buah segitiga, tapi dua buah segitiganya ditumpuk, segitiga siku-siku. Dia ditumpuk supaya kita mudah untuk mengerjakannya, maka dua segitiga siku-siku yang ditumpuk ini kita pisahkan. Jadi supaya kita mudah untuk mengajarkannya, kita pisahkan. Oke, oh ini yang ditanya akan saya pindahkan ya. Nah, di sini untuk memindahkannya ini tidak seperti papan tulis pada umumnya, itu kita perlu hapus nanti tulis lagi. Nah, kita cukup geser saja. Di sini ada yang namanya lambang pilih gitu, lambang select ya. Lambang select di sini kita klik. Oke, kita pilih ditanyanya AP. Ya. Kemudian kita pisahkan dua segitiga siku-sikunya ke samping sini. Nah, kita perlu gambar segitiga boleh, atau di sini sudah ada untuk membuat bangun dua dimensi gitu ya. Kita klik saja ini. Nah, kemudian di sini ada segitiganya. Kita pilih yang segitiga siku-siku. Jadi kita keluarkan. Nah, jadi sebenarnya ada segitiga yang kecil dan segitiga yang besar. Ya. Oke, untuk segitiga yang kecil itu adalah segitiga DCP. Jadi bisa kita tulis di sini, yang kecil itu DCP. Kemudian segitiga yang besar adalah ABP. Ini dia segitiganya, kita keluarkan segitiga ABP. Segitiga siku-siku yang besar. Kemudian kita tulis di sini CD itu adalah 6. Ganti warnanya jadi warna biru. 6 meter. Kemudian AB alas yang segitiga besar itu 8. Kita tulis di sini 8. Kemudian di sini AD yaitu 4 meter. Ya. AD itu adalah bagian dari si AP. Berarti kita bisa tulis, berarti AP adalah 4 plus DP. Ini belum tahu si DP-nya berapa, berarti bisa kita tulis dengan X ya. Nanti kita cari dulu nih, si DP-nya atau X ini. Berarti AP bisa kita nyatakan, yaitu
AP adalah X plus 4. Ya. Oke, dengan teknik kesebangunan kita mulai hitung. Jadi ini yang alas yang segitiga kecil, dia bersesuaian sisinya dengan si AB yang segitiga yang besar. Berarti bisa kita tulis CD, kita bandingkan sama ini, AB. Dia bersesuaian. Ya. Kemudian segitiga yang kecil itu di sisi yang tingginya, DP, itu kita bandingkan dia bersesuaian dengan si AP, yaitu tingginya segitiga yang besar. Oke, kita tinggal masukkan nilai-nilainya. CD berapa? CD yaitu 6 dibandingkan dengan AB 8, kita masukkan. Kemudian DP itu berapa? Nah, DP ini kita belum tahu. Dan tadi sudah kita tentukan DP itu yang ditanya nanti bagian dari AP ya. Berarti kita tulis di sini, sementara dia adalah DP itu adalah X. Ya, berarti kita tulis X dibagi sama ini AP, X plus 4. Oke, lanjut kita dengan perkalian silang. Berarti 8 kali X bisa kita tulis di sini 8X sama dengan perkalian silang lanjut lagi 6 kali X plus 4. Berarti di sini kita bisa tulis 6 dikali X plus 4. Ya, supaya siswa mengerti nanti kita detailkan ya cara menghitungnya. 8X sama dengan 6 kali X yaitu 6X tambah 6 dikali 4. Ini distribusi 6 kali 4 adalah 24. Oke, sama dengan samakan yang variabelnya sama, berarti 6X ini pindah ke sebelah kiri ya. Berarti di sebelah kiri 8X pindah, ini 6X sama dengan ini 24-nya turun. 8X dikurang 6X yaitu 2X sama dengan 24. Jadi X adalah ya 24 dibagi 2, hasilnya adalah 12. Berarti kita sudah dapat, ini satuannya meter ya, 12 meter. Untuk X-nya nilainya adalah 12 meter, kita masukkan ke sana. Berarti sudah ketemu, ini DP atau X adalah 12 meter. Ya. Nah, jangan lupa tadi yang ditanya AP ya. Tanya AP, ini saya pindahkan dulu. Nah, berarti dari sini bisa kita tentukan AP sama dengan ini. AP adalah AD ditambah DP. Ya, AD tambah DP. AD ditambah dengan DP. Berarti sudah ketemu AD-nya 4 dan DP-nya tadi ketemu adalah 12. Sudah, hasilnya adalah 4 tambah 12 yaitu 16 meter. Jadi AP ini keseluruhannya adalah 16 meter. Ya, sudah terpecahkan untuk soal yang kedua dari internet ini. Ya, inilah pembelajaran melalui media papan tulis digital, sangat mudah bagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.